Kita kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ketika Allah Ta'ala mewajibkan perang kepada engkau ayyuhal mu'minun, yaitu merangi kepada orang-orang kafir, tentu berat kepada engkau karena beda dengan keinginan kita, karena tidak cocok dengan nafsu kita, dan merupakan hal yang wajar. Cuman diperingatkan oleh Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wistalah. Ketika engkau menemukan sesuatu, mendapatkan kewajiban sesuatu, mendapatkan beban sesuatu yang hatimu kurhun, yang hatimu gak suka, yang hatimu gak madep, lakonono ae, barangkali itu yang terbaik untuk kamu. Jikalau memang kita mendapatkan kewajiban atau beban atau musibah apapun, kewajiban kita sabar dengan dasar omah genteng saponono, abot enteng lakonono. Nah itu gak nyeneng nang hati, biar kadang perkara yang hatimu tidak suka itu ternyata yang lebih baik kepada engkau. Mulane lek ana bojone jaudas, yes balekno ae, mungkin kejudasan bojoku ini membawa kebaikan padaku. Ngoten lho anune. Lho nggih, mulane sampane mengko saka niku wonten ni wonten niku lho ukudul jani didhawuhaken. Ana wong saleh duwe bojo cek aku judas. Welek judas. Tukang ngeler-ngeler keelekane wong lanang. Padahal sing lanang niku wong alim, wong soleh, umpama kepengin golek sing ayu nu nyempar nyandung. Nyempar nyandung niku gampang lho. Lah. Tapi gak dipegat dijarno. Kemudian ketika suatu hari sing lanang niku golek kayu nang alas. Kemudian di rumah ada tamu, niku koncone wong soleh niku wau teko nangge sing wedok, mrono sing lanang gak enek, terus teko mandi sing lanang wis mbuh minggat nandi rumang ketemu mau ram mulih-mulih. Suwe omongane nyelengit kaya ngono. Terus gak let suwe lah kok wong sing saleh sing dibojo kaya kematen niku mulih kok alas nggawa kayu-kayune ning sing nggawa macan. Wah, keramat dipikul karo dipikul macan. Sedeng pikul macan terus karo heran koncone niku mang, wah kok keramat temen saiki. Kok iso oleh karomah kok ndi wae ngene kae. Terus jagongan lah yo sampeyan iki lho duwe bojo koyo ngono koyo panggah ora kok jarno ora kena tukar tambah apa piye ngono. Ditukar tambahno kan yo sik kena. Wah omongane jan nyelengit ini. Terus dawe piye? Ngerti yo aku sampai duwe keramat kaya ngene iki gara-gara bojoku kaya ngono. Aku sabar, akhirnya dikai keramat. Nah, terus lain hari sing wedok mati, ora tambah ditukar tambahno tapi rusak dhewe. Terus akhir rabi wong sing ayu saleh, salihah. Lah terus mari ngoten pas suatu hari nggih ngoten kancane niku teko, lah kok roh bojone malih dadi ayu, malih salihah, omongane sae. Ditekoni wonge kemang pas golek kayu, mulih dilungkasno ketemu mulih lah kok mikul kayu dhewe, ora digawakno macan. Nah, terus tekoni lho Kang,
sampean ben duwe keramat lek nggawa kayu digawakno macan saiki malah mikul dhewe iki piye. Biyen krana bojoku judas, bojoku nopo akhlake elek tapi aku sabar, aku nriman, gak tau muring-muring, metu klamati akhire macan iso mbantu marang aku. Sakwise aku ora tau riadoh mergo bojoku wis salihah, wis nyenengno nang aku, ora pati ngempet, ora tau urusan sabar. Akhire kramate ilang nek mulai ya nggawa kayu dhewe. Lho, teng mriki lho sing diarani asa wa asa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Yang kau cintai belum tentu itu baik kepada kamu. Mungkin yang kau cintai itu adalah malah justru malah petaka kepada kamu. Mergo sing kok cintai niku wong ayu, nah sedangkan wong ayu niku marakno disir kanca. Omah kayu jendela kaca, sewek lorek disuwek-suwek. Bojo ayu gampang disir kanca, bojo elek dipek dhewek. Mulane lek rabi golek bojo sing menurut awakmu wahyu, menurut wong liya elek. Menurut awakmu wahyu tapi menurut wong liya elek. Waman niku ngoten. Wis antasa antakrau syai'an fa wa syarrul lakum. Niki kasus napa mon, kadang-kadang kita nang dalan bane numpak sepeda motor bane bocor. Mau medhek. Akhir dengan bocor niku akhirnya kita iso mampir lagi omahe wong nyilih kumpo. Delalah nyilih kumpo niku sing metu kok bocah wayu. Lho iso dadi jodhone. Awasa antakrau syai'an fa wa khairul lakum. Ternyata dengan adanya awakku bane bocor malah iso nyebabno oleh bojo ayu. Ngoten lho anune. Pokoke sing penting tugas kula lan panjenengan nrimo apa sing ditakdirno sing kuwasa, nrimo tugas sing ditakdirno sing kuwasa. Kalau memang itu baik tetap akan walaupun kelihatannya panjenengan boten seneng, kita harus yakin barangkali tidak suka saya ini akan lebih baik. Bojone sampean nggih ngono, bojoku kok elek ngene, ndang mikir kowe, walah bojoku elek aku gak senengi, barangkali ini yang terbaik bagiku. Ngono lho. Wa asa antakrau syai'an fa huwa khairul lakum ngoten mawon lho. Ora usah panjenengan luas ke bojone wong, wah iku wayu ke nggodho karo aku ae. Aku jan seneng lek panjenengan karep seneng karo bojone wong ndang terusno ayat iku. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa Allah mungkin iku yang jelek bagi saya, sing apik bangga bojoku ngono wae lho jeneng. Nah, peniki lek ngoten penak niku. Wis. Fala takrahu ma furidu alaikum. Mulane aja sampai kamu tidak suka, kamu benci karo apa sing diperdokno Allah kepada kamu, yaitu musuhi kepada merangi kepada musuhmu. Musuh yang paling kuat adalah nafsu. Kenapa? Karena musuhi nafsu, musuh itu adalah khairul lakum, akan positif baik di dunia dan di akhirat. Makanya Allah Ta'ala dawuh yas'aluka ya ashab, yas'alunaka anil anil yas'alunaka anis syahril haram. Jadi di dalam wa'asa antakrusyahin wa khairul lakum niki, kenapa? Karena setiap peperangan, setiap kesusahan pasti ada pertolongan, pasti ini. Jadi setiap ada kesusahan, setiap ada kesulitan pasti ada pertolongan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Segala kesulitan pasti ada kebaikan. Mulane didhawuhna wa asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum.
Kenapa? Karena perang itu akan ada pertolongan, akan bisa menang, mengalahkan musuh, bisa menguasai negara mereka, harta mereka dan lain sebagainya. Tapi wasa'atuhibu syai'an wa wasarul lakum. Ini juga umum ayat ini. Amun fil umur, skala apapun. Qad yuhibbul mar'u syai'an wa laysa lahu fi khiyaratun wala maslahatun. Wa min dzalika al-qu'ud minal qital. Anil qital qad yaqtalibu istilah uladwi alal bilad wal haq wal hukmi. Segala sesuatu yang kita senang, kita pilih belum tentu itu yang terbaik, kadang terjelek. Ngopo mawon. Karena banyak sesuatu yang dicintai sing dipilih tapi malah bongkeng ya. Pilih-pilih malah bongkeng. Tidak ada masalahnya. Di antara ini menang dari perang, diam dari perang itu kan termasuk enak toh, leha-leha. Tapi karena leha-leha akhirnya dikuasai oleh musuh. Yo, ini jelek. Terus diteruskan oleh Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Iki notak wis salah. Apa yang Allah itu luwih tahu daripada apa yang kau tidak tahu. Orang usah kamu milih untuk Allah, memilihkan untuk Allah, tapi jalu pilihan saka Gusti Allah. Dan ketika dikasih pilihan oleh Allah, mongko kamu harus yakin al khair ma yakhtarullahu laka la ma takhtaru. Yang baik adalah pilihan Allah untuk kamu, bukan pilihanmu untuk Allah. Di sing apik niku pilihane Gusti Allah untuk kamu, bukan pilihanmu untuk Allah. Makanya kalau kamu sudah ngesir sing kai pokok kai sedeng disikharoi kok ternyata sing cocok kok sing rodok perot kai, ya wis. Wa asaan takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum. Lah kok niki to Gusti awakmu iku, Gusti Allah sing ngerti. Kamu yang tidak ngerti. Kamu kan roti tok, tapi masyaallah iku ngono lho. Insyaallah lek panjenengan nggawa ayat iki tok wis ora usah akeh. Mengalami segala goncangan apapun, cobaan bagaimanapun, baik urusan rumah tangga, urusan negara, urusan masyarakat, urusan apapun kita akan seleh. Lek sampean resapi ini. Setelahnya kita usaha nyambut gawe jeblok plek, kembalilah. Wa sa'an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Jeblokku ini mungkin akan terbaik bagiku. Ngono wae. Oh wis kadung ngotot-ngotot sing wedok melayu. Yes, wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul. Lah kemudian mawon mungkin sing kowe gak senengi mungkin itu yang terbaik. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, engkau tidak tahu. Yes. Kemudian di dalam ayat ini kutiba alaikumul qital ini bukan aku kalau kita katakan qital ngangkat senjata itu enggak pas. Yang itu jihad. Jihad diwajibkan baik kita perang secara nyata atau perang tidak nyata gini ku jihad merangi nafsu. Lalu kalau perang kepada orang kafir bagaimana? Ini ada beberapa pendapat. Kalau menurut ulama salasah selain Imam Syafi'i, bahwa aslinya kehidupan orang Islam dan orang kafir itu tetap damai. Boleh kita merangi kepada mereka ketika dia merangi kepada kita dengan bukti. Dan meranginya itu pun juga terbatas sampai baca kalimat syahadat umirtu an uqatilan nas kata yasyhadu alla ilaha illallah. Batasnya sampai baca syahadat. Tapi bukan berarti semua manusia diperangi. Bukti diperang enggak boleh diperangi. Geniku Rasulullah melarang membunuh orang tua.
melarang membunuh anak wadon, apa itu perempuan, melarang membunuh anak kecil. Kalau merang itu karena kekufuran, bukan karena dia menolak atau menyerang kepada kita, tentu nih wong tuwek iku yo kafir, wong wedok niku yo kafir, cah cilik iku yo kafir. Bahkan dalam hadis dikatakan nah Rasulullah an qatli ashabis syawami, Rasulullah melarang membunuh kepada orang yang berada di syawami, di niku gereja, di tempat ibadah mereka, dilarang oleh Rasul. Berarti neduh nolak perang niku bukan karena tujuan untuk membunuh orang kafir, tapi karena membela kepada untuk menolak biar orang kafir tidak merangi kepada kita. Dan sepanjang masa Rasulullah tidak pernah menyerang yang ada hanya diserang, kecuali dalam perang Tabuk, dan kenyataan dalam perang Tabuk itu enggak jadi perang. Kenapa? Karena kehabisan modal. Kok perang ini kudu modal, modal madil. Dalam perang Tabuk itu sampai Kanjeng Nabi mengadakan NU, mendirikan NU, narik urunan. Karena dilakukan pada waktu bulan poso dan masa paceklik, ngoten lho. Iki nilai. Kalau menurut Imam Syafi'i sendiri bahwa aslinya perang itu wajib, jadi tetap lek ana wong musyrik ya kudu diperangi, fakturul musyrikin min haitsu wajatum wa qudhu lahum. Jadi selama si anak wong musyrik kon perangi, paling ini bahayane. Nah, itu dari Imam Syafi'i, tapi ashab Syafi'i terjadi dua pendapat pula. Yang satu cenderung terhadap pendapatnya Imam Salasa, yang satu masih mengikuti Imam Syafi'i. Nah, kemudian ketika terjadi ada khilafiyah, misalnya sebagian Syafi'iyah mengatakan boleh merangi kepada orang kafir. Perlu kita pahami bahwa merangi ini adalah hukum sosial, hukum interaktif antar satu dengan yang lain. Dalam hal ini harus menjadi kekuasaannya negara. Karena menjadi kekuasaannya negara, siapapun tidak diperkenankan melakukan kecuali mendapat izin dari pemerintah, dan tidak boleh ketika dilarang oleh pemerintah. Sebab apa? Ini hukum interaktif, hukum hubungan sosial, hukum sosial tidak boleh kita melaksanakan. Jadi walaupun menurut kita boleh, menurut akidah kita boleh, tapi kalau di sini hubungannya dengan melibatkan orang lain, melibatkan massa, tetap menjadi wewenang pemerintah. Gak boleh kita melakukan berdasarkan khilaf. Kenapa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, undang-undang hakim ini bisa membedakan, bisa merusak, bisa menghilangkan perbedaan pendapat di antara ulama. Dan gak boleh, berdosa kita. Ini harus kita pahami. Jadi jangan wah menurut Imam Syafi'i boleh faktur musyrikin, maka dipateni. Nah, itu kamu berdosa karena apa? Bertentangan dengan negara. Sedangkan dalam negara itu tujuan negara itu dibentuk untuk menjadikan masyarakat aman. Karena aman, kekuasaan negara adalah merumuskan hukum-hukum yang interaktif, yang sosial, hubungan manusia satu dengan yang lain. Sedangkan yang otoriter bagi kita individu bisa melakukan yang pemerintah tidak boleh intervensi, yaitu di dalam hakul ibadah, urusan bainana wa bainau ta'ala saja, seperti sholat, tata cara sholat, kunut gak kunut urusanmu dewi. Pemerintah ndak boleh intervensi dalam masalah niki, ngoten niku anu tugase. Tapi kalau di dalam hukum sosial tetap pemerintah. Makanya ketika ada orang kawin karena hukum sosial, kawin tanpa dengan
KUA walaupun sudah menetepi syarat ono wali ono wali ini ono saksi ini. Jangan salahkan pemerintah ketika kamu punya anak kemudian anakmu tidak bisa mendapatkan warisan ketika dicegah karo anak liyane gak oleh. Kenapa? Bagaimanapun secara hukum negara itu hukumnya anak zina, bukan anak asli walaupun dirabi. Kenapa kok dihukumi anak zina? Tidak ada buktikan pernikahan. Nah ini harus kita taati. Makanya jadi wong wedok aja nyah-nyoh gelem di akati siri. Bahayanya ke sana. Kasihan anak-anaknya. Satu, kedua, kalau kamu ditinggal gak ditolak, kalau ditinggal gak nafkah, ya aja nuntut nang pemerintah, salahmu dhewe. Nah ini bagaimana cara penyelesaiannya? Ya selesainya dhewe kowe gelem kok. Nah, makanya jangan gampang kita mengabaikan hukum negara. Iku termasuk legalitas syariat. Ini penting. Nilai hukum interaktif itu tetap hubungannya karo hukum pemerintah, karena wilayahnya pemerintah. Mulai pernah saya katakan, saya tuh sepanjang ngaji sebanyak kali ada permasalahan yang unik itu satu kali. Gini ku unik apa? Unik rebutan bojo. Kayu enek loh, wong rebutan bojo. Sing jari siji ki bojoku, sing jari siji ki bojoku lho iki. Jari bojoku. Lho kaya apa enek. Loh, ini kenapa dan mengapa? Karena miskomunikasi di dalam masalah cara implementasi hukum. Kejadiannya piye? Ngene iku wong wedok melok TKW. Nah, setelahnya melok TKW kan ya rada berhasil, rada ketok sugih. Lah nyawang sing lanang kan ya pangkase petang petuntung sumi lemah ngono kae ya. Nah, pangkare lek peningkatane. Lah bagaimana peningkatan wong ditinggal ngomong anake kok. Nah, nang Mas kerepotan nyambut gawe sih ngomong anake repot. Iki gane ningkati. Setelahnya pulang dari TKW, ndelok anake bojone sik panggah kaya pencet ae. Di sana golek pandangan ono sing rada sedep. Ora kejut ngoten niku. Akhirnya pulang mengajukan gugat cerai terhadap hakim. Lalu dengan hakim dijabai dan sing lanang dipanggil sampai 2 kali. Dipanggil 2 kali, yang lanang aku ora kate nolak, ya apa gah jare pokoke tetep bojoku kok. Wis elek apik panggah bojoku, gak ditolak, deman-deman karepe. Tapi kenyataannya kenyataan yang terjadi adalah beda dengan keinginan. Apa? Keputusan hakim mengkabulkan permohonan istri, akhirnya dikai surat cerai. Lalu setelahnya dikasih surat cerai, maka dia kawin lagi. Karo wong liya, wong wis mari entek idahe, istilahnya diceraikan habis idahnya, kemudian kawin lagi, dan setelahnya kawin lagi ya dapat surat nikah karena pegatane resmi dan nikahe resmi. Lalu setelahnya nikah kan ya wis ngrasa niki bojoku. Karena memang sudah saya nikah dan dia sudah ditolak, ada surat pegatnya dan sudah idah, ono bukti ini surat nikah. Nah jadi sing lanang pertama, iki bagaimanapun bojoku, aku ora tau nolak, wong wedok gak iso nolak. Hak tolak itu adalah laki-laki. Nah, karena apa teko nang kiai lek wong lanang gak nolak kan ya tetep bojone to. Karena sing lagi tetep bojone berarti ya tekku. Waduh iki bingung ini. Nah, akhirnya sing wedok iki ya bingung. Aku milik siapa? Lah kan. Nah, terus geger nang omah kula
Biar cara mengajarkan bahwa kita tahu ini hukum sosial, nikah ini hukum sosial bukan hukum ta'abudi urusan pribadi mboten. Karenanya apa yang diputuskan hakim itu mengikat, sah. Andai kata hakim informasinya salah, andai kan hakim itu dengan syahadatus zur saja, syahadah goro, tetap apa yang diputuskan hakim ini sah, mengikat. Dene dosane urusan ya saksi dan sebagainya. Karena kalau keputusan hakim ini bisa dibatalkan, maka tidak akan pernah bisa jejak hukum di dunia. Tidak akan pernah bisa masalah kasus tadi dibatalno, pasti dibatalno, nggak bisa istiqrar. Makanya ketika sudah diputuskan sah, ya wis, nggak bisa diganggu gugat. Akhirnya ya wali, lah niku pun sah niku. Bojone sing nomor loro niku sah ya pun wonten surat. Sebenarnya di dalam pekat itu kalau memang sampai nggak terima waktu dulu bisa menggugat dengan jangka 14 hari bisa banding. Tapi sekalipun to banding umpama menango, wong bojone sampean wis jaluk dirabi wong liya berarti wis ora seneng. Lah wong ora seneng kok diterusno ae jelas ora bakal. Ora. Wong duwe bojone ora seneng kan ya mumet to ya aneh. Wis gak penak. Ya wis lah. Dunya ora sak godhong kelor, golek maneh sing luwih apik maneh. Ngoten mawon asa antuk antakrau syai'an fa wa khairul lakum.